Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tamu yang tidak disukai. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan mendesah pelan. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam tes 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zong saat ini. Meskipun klan Ye telah menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi tetua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zong tersenyum menghadapi salam dari orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari penurunan dan keputusasaan, Ye Zong dengan jelas tahu kata-kata apa yang harus diucapkan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zong dan yang lainnya. Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan menuju mereka dengan Dan Xuan di depan. Salam untuk penatua Ye Zong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Keke, Mr. Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak disangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah orang yang sama karena mereka adalah orang-orang yang menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan berinisiatif untuk memberi selamat, Xiao Yan juga tersenyum sambil berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggungan saya, fase rendah hati." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan serangannya. Saat dia berbicara, mata Xiao Yan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. "Keke, ini adik sepupu saya. Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dia kenal." Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Terlebih lagi, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, terlihat jelas bahwa nona muda ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, Xiao Yan merasa terkejut bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dan Chen. "Tuan Xiao Yan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat datang ke istana dan di dalam kota pil suci. Pada saat itu, saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda." Pada saat ini, aula besar itu berantakan dan Dan Xuan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal.
Mata Xiao Yan mengirim kelompok dan Yuan keluar dari aula besar. Saat itulah dia menoleh ke kelompok Yezong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal yang baik tentang menunjukkan kekuatan seseorang. Itu memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh yang lain. Karena ujian sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan malas dan tertawa. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan menoleh dengan beberapa ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. Elder Cheng, apakah ada masalah? Xiao Yan tidak berani meremehkan Elder Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Yezong dan mendesah, "Yezong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar. Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami mengatasi situasi ini. Klan Ye akan mengingat dengan kuat bantuan besar ini." Yezong tersenyum pahit saat dia menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkomentar sambil tersenyum, "Namun, klan Ye Anda benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Anda disebut Xiao Yan, kan?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Saya telah mendengar masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu, kan?" Penatua Cheng tersenyum saat dia bertanya. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Sebelum dia bisa menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa, "Tidak perlu terlalu cemas. Jika kita akan membicarakannya, bahkan diriku yang dulu menerima nasihat Yao Chen saat itu." Hati Xiao Yan sedikit rileks. Dia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, sungguh iri." Penatua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. "Alasan Anda datang ke daerah Pil kali ini seharusnya karena Pil Gathering, kan?" Penatua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. "Pil Gathering akan segera dimulai, namun, saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke Menara Pil sebelum itu. Mungkin ini bisa membantu Anda." Penatua Cheng membelai janggutnya dan menyarankan dengan serius. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Pergi ke Menara Pil?" Xiao Yan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat terhadap Menara Pil. Makhluk besar ini mampu menempati peringkat di samping Hall of Souls. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kupikir ketua asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu denganmu. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu." Penatua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Ketua asosiasi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang dipanggil seperti ini oleh Penatua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil yang agung. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Menara Pil? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Menara Pil. Penatua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu bukannya tidak berguna. Mata Xiao Yan segera beralih ke Penatua Cheng. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Menara Pil, mereka tidak perlu memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, tidak masalah untuk menerima.
Keke, mari kita sepakati masalah ini. Saya pribadi akan menuju ke Istana Ye untuk membawa Anda ke Menara Pil dalam beberapa hari. Penatua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia mengobrol sebentar lagi dengan Penatua Cheng sebelum meninggalkan aula besar dengan Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Penatua Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan Ketua Asosiasi, Hall of Souls akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. 3000 Burning Flames ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, semua Pil Tower bisa lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Hall of Souls. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai acara besar di dalam Holy Pil City. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita menyebar. Klan Ye telah mendapatkan posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi faksi dan orang-orang menunggu penghinaan dari klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini sepertinya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang menjadi tidak percaya. Setelah informasi mulai tersebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasannya. Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari yang singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di dalam Holy Pil City. Banyak orang yang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan atas masalah ini, Xiao Yan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan kediaman Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam berlatih jejak tangan spiritual yang diam-diam telah dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah pelatihan tenangnya. Awal dari Pil Gathering mendekati mengikuti aliran waktu. Dengan Pil Gathering yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota Pil Suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana tak terhitung banyaknya tatapan di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Manor Ye. Kedua tangannya membentuk segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang diam-diam telah dipelajari Xiao Yan dari Cao Ying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak asing dengan mereka seperti dulu. Selain itu, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara alisnya secara otomatis akan menyebar. Segera, ia mengorbit segel dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum berhenti perlahan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya. Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam pekat menatap ke ruang kosong di dalam halaman. Dia samar-samar bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsi Anda cukup baik."
Sedikit fluktuasi segera terwujud dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Seseorang dari Hall of Souls? Nada suara Xiao yang sedingin es saat dia tiba-tiba bertanya. Keke, aku telah mendengar bahwa api pendingin tulang dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan bangkit dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao yang tiba-tiba menyipit saat melihat nyala api biru tua. Si Heart Flame. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.